Seneng gak sih kalau misalkan ternyata nih ya, ternyata kamu itu masih banget dipikirin sama dia gitu ya. Dia yang mungkin udah jauh banget dari kamu dan udah gak ada di sisi kamu ataupun udah sama yang lain gitu ya, maksudnya di sisi yang lain ya. Apalagi kalau misalkan kita tuh diinget-ingetnya pas yang bagus-bagus dan dia berasa gak bisa move on gitu dari kita. Jahat banget gak sih ya kita. Tapi kebanyakan dalam sudut hati kita pasti seneng dong ya, pingin banget gak sih selalu diingat atau punya arti dalam hidupnya seseorang. Ayo ya. Well, teman-teman ya, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan bahas mengenai arti hadirnya kamu dalam hidupnya dia, dan apakah saat ini kamu masih diingat sama dia, dan kalaupun kamu masih diingat, ingatan seperti apa sih ya, kayak gimana sih ya. Seperti biasanya teman-teman ya, timeless reading, general reading, dan kali ini gilirannya teman-teman Leo. Kita bakalan baca ya, anytime kalian klik video ini ada pesan penting pastinya buat kamu. Take the positive side from this reading teman-teman ya, terlepas dari apakah ini nantinya jadi cerita kamu ataupun bukan. Selalu akan ada pembelajaran dan makna di setiap readingannya Oracle Card Indonesia. So, open your mind and positive think. Still in this channel, Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, buat teman-teman juga yang mau personal reading ataupun private reading, alamat emailnya ada di sini, oraclecardindonesia@gmail.com ya. Oke. Right, temanya kita udah bacain. Sekarang kita mulai ya, buat teman-teman. Yuk kita baca arti ya, kehadiran kamu dalam hidupnya dia ini apa ya. Coba kita baca. Pikirin ya teman-teman ya, fokus ke satu orang yang kamu pingin bacain ya. Oke, right, kita coba baca. Kita ambil 3 kartu Sacred Phoenix Heart, and then the other card is Sacred Convergence, and then ada one. Alright, kita mulai terlebih dahulu dari Sacred Phoenix Heart ya. Ini adalah tentang apa ya? Dia itu mengingat kamu ya, karena kamu ini berada pada masa dimana dia pernah mengalami kebuntuan dalam hidup. Dia kayak berusaha tapi nggak ada hasilnya, dan kamu tuh ada di sana gitu. Kamu selalu ngeyakinin bahwa akan selalu ada jalan loh, asalkan kamu tuh yakin dan percaya gitu ya. Artinya kamu bagi dia tuh kayak begitu. Jadi kamu sering kali menyelamatkan dia dengan quote-quote kamu, menyemangati dia gitu kan, dalam jatuhnya dia, dalam gak berdayanya dia, dalam mungkin orang lain udah gak nganggep dia, tapi kamunya tuh masih ada di sebelahnya dia gitu ya, dalam keadaan seperti itu. Oh, so sweet ya. Ya kayak begitu teman-teman ya. Jadi artinya kamu buat dia ya, kayak gitu. Sekarang kita menuju ke Sacred Convergence ya. Sacred Convergence ini adalah hal yang somehow ya, di hubungan kalian itu ada hal-hal yang kayak capek dan melelahkan karena dua-duanya saling memaksakan kehendak ya. Artinya gini, kamu ya selalu ada buat dia, tapi dia dan kamu sendiri pun juga memaksakan beberapa hal yang gak bisa dipaksa, dan akhirnya kalian sendiri jadi capek dan lelah karena hubungan ini saling mengontrol antara satu dan lainnya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalian saling oke, saling support gitu kan, tapi ya ini dia ya, yang membuat capek adalah dua-duanya mau mengontrol dan merasa yang paling ini loh yang bagus gitu kan, dan sibuk dengan pikirannya masing-masing ya, kayak gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat di kartu yang selanjutnya ya, ini juga nih ada panggilan spiritual gitu kan ketika bersama dengan kamu. Ada gerbang kesadaran yang terbuka gitu. Ada hal-hal dimana yang terjadi ini membuat dia putus asa, membuat dia yang kayak berada di satu keadaan yang memang bener-bener kayak lagi putus asa banget lah ya, mengerikan lah ya kayak gitu. Tapi kamu tuh ada gitu ya, kamu ada. Jadi buat dia tuh kayak kamu yang berada di masa terendah atau di masa jatuhnya dia, di titik terendahnya dia, dan kamu tuh ada. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang karena emosi, karena perasaan, pada akhirnya kalian itu saling memaksakan, dan pada akhirnya ya ketika tidak bersama, kemungkinan ya ada
spiritual journey yang pada akhirnya dia pahami ketika sudah nggak bersama. Oh iya ya, ternyata pada waktu itu tuh kayak gini loh, ternyata kayak gini dan kayak gini, dan itu tuh kamu ada gitu ya. Jadi buat dia kamu tuh meaningnya kayak begitu gitu, orang yang selalu ada. Tapi entah kenapa hubungan ini jadi sangat capek dan melelahkan karena dua-duanya saling memaksa dan saling kayak gitu, saling hidup dengan pikirannya masing-masing gitu ya, seperti itu. Sekarang kita akan baca teman-teman ya, dia masih ingat gak sih sebenarnya sama kamu ya. Coba kita baca, dia masih ingat gak sih sebenarnya sama kamu. Kita baca ya, kita akan baca sebenarnya dia masih ingat gak sih sama kamu. Kalaupun ingat ya, ingatan macam apakah itu gitu. Coba kita lihat expression, and then ada reality, dan juga ada wisdom. Kalau dibilang ingat pasti dia menguburnya dalam hati supaya dia aja yang tahu rasanya sama kamu tuh kayak gimana gitu ya. Artinya perasaannya dia sama kamu tuh seperti apa. Tetapi ya ada hal yang dia nggak bisa ungkapkan ya. Dia susah banget mengekspresikan bahwa aku tuh sebenarnya kayak gimana gitu loh sama kamu ya. Ada hal yang seperti itu yang dia susah untuk ngomongin. Nah, reality ini sebenarnya adalah bercerita mengenai tidak memaksakan segala sesuatu menurut kehendaknya kita. Dia sangat mengetahui sekali gitu kan bahwa ada hal-hal di mana ini nggak bisa dipaksain, dan jalan bareng sama kamu itu walaupun mungkin bisa tapi nggak bisa gitu. Ada hal-hal yang nggak bisa dipaksakan sama dia, dan akhirnya dia belajar untuk melepaskan, dia belajar untuk beradaptasi. Hal seperti itu. Apakah dia ingat sama kamu? Ingat banget ya. Ini terpendam dalam hatinya yang paling dalam. Ada hal yang dia nggak bisa ungkapkan ya, seperti itu. Dan dia pun mencoba untuk bijaksana gitu. Artinya ya bukannya dia nggak mau melakukan apa-apa, enggak, tapi lebih ke kayak mencernanya dalam-dalam dan bisa menghadapinya dengan face off bahwa ini adalah satu reality yang harus dia hadapi gitu. Ada hal-hal yang memang di luar dari batas kemampuannya dia yang mungkin ya memang harus dilepaskan ya, gitu. Oke, sekarang kita akan baca sarannya buat kamu ya, kamu sendiri nih ya. Oke, kita akan baca 3 kartu ya teman-teman ya. Kita buka 2 kartu, 3, sorry. Ups, kita akan buka 3 kartu, tapi ini yang kebuka malah banyak ya. Oke, ada self love, and then ada waiting, ada juga peace, right, and then ada goals, right, dan ada juga gift, alright, partnership, dan ada vision. Oke, kalau misalkan dilihat dari sini ya, ini adalah kartu-kartu dimana kamu diingetin untuk tidak terburu-buru ya. Artinya ada hal dimana kamu diingetin untuk nggak terlalu terburu-buru ya. Belajar buat sayang sama diri, tentunya ada self love di sini. Jangan terlalu terburu-buru untuk sesuatu hal, melangkah dan sebagainya. Ada kartu waiting di sana. Lebih baik mengamati situasi dan kondisi, jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan. Ada peace ya, belajar untuk mengendalikan konflik-konflik dalam diri dan berdamai dengan diri ya. Dan tahu tujuan hidup. Nih ada 2 nih, goals dan vision ya. Ini adalah kartu yang meaningnya hampir sama ya, punya arah yang jelas dalam kehidupan kamu. Apa sih yang mau kamu kejar dulu sekarang ini gitu kan, jangan ngejar orang ya. Ya, tapi lebih ke kayak oke, aku sekarang ini mau ke karir dulu, oke, aku sekarang ini mau perbaiki hidup aku dulu gitu ya. Hal-hal yang seperti itu, berteman dulu aja gitu kan. Kalaupun kalian masih single ya berteman dulu aja, tidak perlu yang namanya terburu-buru untuk menjalin satu relationship lagi ya. Hal-hal seperti itu. Ini ada masanya dimana kalian mesti menunggu dulu ya, barangkali nanti ada hal-hal yang datang lagi gitu kan ya, bisa hadir orang baru ataupun orang lama ya kan. Tapi ini yang jelas jangan memutuskan apa-apa terlebih dahulu ya. Belajar menerima dan memberi dengan seimbang. Artinya jangan hanya terus-terusan memberi terus gitu kan, tapi sometimes kita juga mesti belajar buat menerima. Sebaliknya pun juga seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini ya, kalau misalkan kita lihat di sini ya, sekarang ini lebih baik ya fokus sama diri ya, perbaiki diri, dan ini dulu aja deh, fokus ke apa yang mau diraih dalam hidup ya. Oke teman-teman Leo, kita bakalan jumpa lagi di next video dengan cerita yang berbeda lagi ya. Dan untuk apapun artinya kita dalam kehidupan orang lain, artinya mau baik maupun gak baik pun ya, tetaplah berbuat baik
Dan kalaupun kita masih belum bisa berbuat baik, setidaknya kita nggak nyakitin siapa-siapa. Alright, teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.